Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, memberikan pengharapan, dan bahkan ada jalan keluar. Hati kami terbuka dan siap Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, shalom. Apa kabar saudara? Ya, saya mohon maaf suara saya sedikit seksi sore hari ini. Habis pulang dari Israel begitu kelelahan tapi sukacita. Dan saya mau mengajak sore hari ini dua session saja, jam 2 sama jam 3 yang dua-duanya beda tema Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita membuka dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita lihat dari ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan lihat. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, ini cerita ketika Elia mendapatkan sebuah tugas baru dari Tuhan, yaitu 3 tugas. Mengurapi 3 orang. Mungkin Anda pernah tahu cerita tentang Elia. Cerita yang paling terkenal adalah ketika dia membunuh 400 Nabi Baal. Dia membuat mezbah, lalu sengaja dibasahi sampai airnya membanjir. Lalu kemudian dia meminta api dari Tuhan, lalu membakar habis sampai airnya pun menjadi kering. Mungkin kita berpikir bahwa itulah prestasi atau karya Elia yang terbesar. Tapi kalau menurut saya, prestasi yang terbesar dalam hidup Elia adalah 3 tugas ini. Lu kok bisa cuman ngurapin orang? 2 minggu yang lalu, tepatnya sebelum saya persis sebelum berangkat ke Israel, saya ketemu dengan seorang pengusaha yang kebetulan dia suka sekali dengan sejarah. Jadi kalau kita ngobrol soal sejarah dia excited sekali. Nah dia tuh bilang begini, saya ini suka baca buku-buku sejarah. Nah lalu dia bilang, tapi ada satu sejarah yang menurut saya paling saya suka dan menarik. Apa? Sejarahnya Tiongkok. Dia bilang begitu. Dia ngerti Bapak Ibu sejarahnya Alexander the Great, dia mengerti tentang sejarahnya Mongolia, Kubilai Khan, dia mengerti sejarah Western, Barat-Barat itu dia ngerti, hebat. Terus saya tanya, kenapa dari semua sejarah yang paling menarik buat Bapak adalah sejarah Tiongkok? Dia bilang begini, menurut saya loh Bu, menurut saya sebuah sejarah itu bisa dibilang hebat kalau itu bisa diwariskan turun-temurun bertahan sampai sekarang. Dia bilang begitu. Nah saya harus mengakui bahwa kalau kita melihat budaya Tiongkok, dia bilang begitu, itu nilai-nilai pengajarannya, tradisinya itu berlangsung lama sampai hari ini. Dia kasih contoh, gak usah jauh-jauh. Alexander the Great. Kalau saudara baca cerita Alexander the Great itu hebat kan? Pada zamannya kan hebat. Terus dia bilang begini, ibu tahu nggak bahwa Alexander the Great itu berasal dari sebuah daerah yang sangat kecil. Dan daerah itu menjadi sukses pada zaman Alexander the Great. Tapi detik Alexander the Great mati, udah siapa yang pernah kenal daerah itu? Ketika dia menyebutkan, saya juga nggak tahu daerah itu. Sampai hari ini pun tidak dikenal orang. Nah dia bilang bahwa apa yang dikerjakan dan prestasi yang dilakukan oleh Alexander the Great
sepertinya tidak bisa diwariskan turun-temurun. Nah dia bilang, ini hebatnya Cungkok katanya gitu. Dia memang maniak gitu ya, fanatik Cungkok minded. Tapi barangnya enggak made in China ya. Terus dia bilang, lihatan Cungkok, nilai-nilainya begini itu sampai hari ini masih itu dikenal orang, masih diikutin orang. Jadi menurut dia sebuah budaya itu hebat. Kalau budaya itu, sebuah sejarah itu kalau bisa menjadikan penerus, pewaris. Saudara juga bisa lihat gereja, banyak kegagalan di dalam gereja karena tidak ada penerus. Tongkat estafetnya itu tidak ada. Sehebat-hebatnya seorang pengusaha, seringkali pengusaha itu mengalami keluhan yang mirip. Anak-anaknya tidak mau nerusin. Betul ya? Anak-anaknya tidak mau nerusin. Makanya menurut dia, sebuah sejarah yang hebat kalau legasinya itu nyambung terus menerus. Nah menurut saya prestasi dari Elia terbesar adalah 3 tugas ini. Karena gara-gara 3 tugas ini karya Tuhan masih berlanjut terus sampai ke perjanjian baru melalui 3 pengurapan ini. Nah saudara, yang Tuhan taruh di hati saya begini, Anda dengar baik-baik. Tahun 2023 saya sudah pernah bagikan kepada jemaat. Memang bukan di kebaktian jam 2 dan jam 3. Tapi paling tidak Anda bisa melihat YouTube-nya. Kalau sekarang rasanya sudah di-delete. Saudara, saya membagikan pesan Mazmur 23 dan Yesaya 54. Pada waktu ke Israel kemarin, saya melihat berkunjung ke tempat Mazmur 23 dan saya terkejut. Ternyata tempat dari Mazmur 23 lembah kekelaman di mana Daud menuliskan Mazmur adalah sama persis dengan tempat di mana Elia disembunyikan Tuhan di tepi sungai Kerit. Yang Tuhan bicara, kamu lihat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan? Terus? Ia membaringkan di padang rumput yang hijau. Tuhan bilang begini, lihatlah padang rumputnya. Saudara kalau bisa putar videonya, saya lihat padang rumputnya gersang, kering, panas, tandus, berbukit-bukit. Saya jalan di pinggirnya takut loh Bapak Ibu, takut kecebur jurang. Karena jalannya enggak sampai 1 meter loh kita jalan ini. Jadi saya rada takut ketinggian, keri-keri gimana, geli di sini. Pada waktu jalan meniti lembah kekelaman itu. Saudara, Tuhan bilang, perhatikan nak. Lalu Tuhan ngomong, inilah yang akan terjadi. Gersang dong. Mazmur 23 memang punya latar belakang bukan kelimpahan, tapi gersang dan kekeringan. Lalu Tuhan bilang begini, tapi kamu lihat, saya ditunjukkan rumahnya Elia, goa di mana Elia tinggal selama dipelihara di tepi sungai Kerit. Tuhan bilang, burung gagak aku kirimkan, kasih Elia makan steak sehari 2 kali. Saudara makan steak sehari 2 kali? Elia dikasih steak plus roti. Jadi ingat sebuah restoran steak, ya kan? Steak dan roti. Sehari 2 kali. Selama berapa lama? 1 tahun, sekitar 18 bulan. Elia dikasih makan. Tuhan bilang, kamu lihat gersang? Iya Tuhan. Terus Tuhan tunjukkan, tapi kamu lihat, di sisi situ ada rumput yang banyak. Di sudut sana juga ada rumput banyak. Di sana ada hijau rumput banyak. Itulah arti Mazmur 23.
di tengah kegersangan akan Tuhan bawa anak-anaknya mengalami ada aja pemeliharaan yang ekstra berlimpah-limpah di tengah kekeringan. Amin. Bapak Ibu, tahun ini mungkin masih belum menjadi tahun yang lempeng, tapi janji Tuhan ada di tengah kekeringan, anak-anak Tuhan malah mengalami makan steak. Yang tidak suka steak pasti tidak amin, tidak doyan bu. Di tengah kekeringan, anak-anak Tuhan akan ngalamin dikasih rumput yang hijau di tengah kekeringan yang luas. Itu yang akan terjadi. Dan saya tunjukkan di dalam 1 Raja-Raja. 3 tugas ini adalah puncak karir dari Elia. 3 tugas inilah terobosan terbesar Elia. Karena setelah 3 tugas ini karya Tuhan berlanjut lama. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Tahun ini, tadi saya berbicara tentang Kairos, jalan kebaktian jam 2. Tahun ini jangan kaget. Di tengah kondisi sulit, tiba-tiba saudara ngalamin ketiban rezeki gila-gilaan. Amin. Itu yang saya bilang breakthrough. Di tahun yang sulit ini, banyak dari Anda dan saya akan mengalami karya terpuncak. Prestasi yang puncak di tahun kering. Bukan di tahun kelinci, tahun kering. Amin Bapak Ibu. Anda dan saya akan justru mendapatkan momen-momen paling peak, paling puncak di tengah kondisi yang sulit. Terobosan. Nah yang saya mau tunjukkan supaya Anda tidak gagal mengalami terobosan. Anda perhatikan. Sebelum Elia mengalami terobosan, apa yang harus Elia alami? Kita lihat 1 Raja-Raja 19. Ayat yang kedua Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19 ayat kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bapak Ibu perhatikan, sebelum ada breakthrough tahun ini, apa yang dialami Elia adalah Isabel. Saudara tahu Isabel? Saya kalau membaca Isabel. Seperti namanya dia memang menyebalkan. Elia diancam untuk dibunuh sama Ratu Isabel. Anda perhatikan. Sebelum breakthrough terjadi tahun ini, ciri khasnya akan ada Isabel muncul di hidup Anda. Isabel berupa apa dong Bu? Salah satu bentuknya berupa orang yang sangat menjadi pusat kegagalan saudara. Orang yang justru ngabisin saudara. Orang yang justru bikin saudara susah. Jadi kalau Anda bilang aku ini susah gara-gara orang ini yang ngecek saya, itu Isabel. Aku ini susah kayak gini gara-gara begini, itu Isabel. Anda perhatikan, sebelum breakthrough terjadi, yang dialami oleh Elia adalah Isabel. Tapi saya mau mengingatkan pada Bapak Ibu, hati-hati. Ketika Isabel terjadi, kalau Anda bereaksi salah, maka breakthrough akan lewat. Saya ingatkan. Justru puncak prestasi Elia terjadi sebelumnya harus ngadepin Isabel. Anda ingat Yusuf? Kapan dia puncak promosinya? Ketemu Firaun. Betul? Gara-gara apa dia ketemu Firaun? Gara-gara seorang perempuan yang bernama? Tidak tahu. Karena tidak pernah ditulis. Tapi yang jelas kita menyebutnya Tante Potifar.
Seandainya Yusuf bisa diinterview, dia pasti akan bilang begini. Kalau ditanya, siapa orang yang berjasa mempertemukan Bapak dengan Firaun? Mungkin dia akan menjawab, satu, juru minuman. Tapi juru minuman tidak akan pernah bisa bawa Firaun dihadapkan kepada Yusuf. Yusuf ketemu Firaun kalau tidak karena jasanya Potifar. Tante Potifar yang memasukkan dia ke penjara. Bapak Ibu, sebelum breakthrough besar, Anda dan saya akan diizinkan menghadapi Isabel. Saya mau tunjukkan kitab Yudas. Yuk kita lihat. Kitab Yudas itu cuma satu pasal Bapak Ibu. Jadi tidak ada pasal-pasal 1, pasal 2, pokoknya Yudas. Kita lihat kitab Yudas. Yudas pasal ayat yang ke-11. Yudas ayat yang ke-11. Kalau kita baca dari Yudas ayat yang ke-11, ayat ini bilang begini saudara. Nah, Anda perhatikan. Pada hari-hari terakhir nanti akan ada 3 spirit yang bekerja keras. Salah satunya, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Saudara, hati-hati dengan satu spirit ini yang namanya spirit Kain. Karena spirit ini akan menghalangi Bapak Ibu mengalami breakthrough. Apa itu spirit Kain? Kita buka Kejadian pasal yang ke-4. Kita buka Kejadian pasal yang ke-4. Ini saya mau nunjukkan pada Bapak Ibu, jangan bereaksi salah sama Isabel. Kejadian pasal yang ke-4, ayat yang ke-5, saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu apa Bapak Ibu? Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara tahu spirit Kain? Namanya hati panas. Ketika Elia mau mengalami breakthrough, dia harus ketemu Isabel. Yusuf mau mengalami breakthrough, harus ketemu Tante Potifar. Kok kebetulan cewek semua ya? Jangan-jangan cewek ini memang sumber bencana nih. Bahaya, bikin orang loro hati. Tapi perhatikan, sebelum mengalami breakthrough ketemu yang model begini. Alkitab menceritakan Kain itu punya hati panas. Anda perhatikan, saya tunjukkan. Yuk kita buka ayat selanjutnya. Wah, bagus banget kalau kita lihat tentang Kain. Kita lihat dari ayat yang selanjutnya, tadi ayat yang ke-5, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6, Tuhan bilang begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan ya. Jadi spirit Kain itu hati panas, saudara. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-12. Perhatikan nih Bapak Ibu. Ayat yang ke-12. Kita lihat dari ayat 11. Wah, keren banget. Maka sekarang terkutuklah engkau. Perhatikan Bapak Ibu. Hati panas, Tuhan bilang terkutuklah engkau. Anda jangan main-main loh kalau dengar kata terkutuklah engkau. Apa arti kata terkutuk? Terkutuk itu artinya dari kata arar, bukan ara, bukan pohon ara, arar. Arar itu artinya pahit. Kata kutuk artinya pahit. Tetapi ternyata arar itu selain punya arti pahit, ternyata punya arti soro. Bahasa Jawanya soro. Bahasa lainnya suffering, penderitaan. Terus terjemahan lainnya keren. Arar ini punya pengertian banyak hambatan. Nah, jadi ternyata kalau orang panas hati, kata Tuhan terkutuk. Kalau Tuhan bilang terkutuk, pahit, artinya arar pahit, ternyata hidupnya banyak penderitaan, banyak susah, banyak hambatan. Nah, Anda lihat, kita lanjut yuk. Ngeri nih, hati panas tuh ngeri loh Bapak Ibu. Lihat yuk,
Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ini akibat. Ketika hati Kain panas, Tuhan bilang terkutuk. Nah, karena terkutuk artinya suffering, penderitaan, banyak hambatan. Ternyata ayat 12, apa yang kamu usahakan tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi. Berarti masih ada hasil, betul? Setuju? Tapi nggak maksimal. Incrit-incrit. Dapat, tapi keluarnya juga banyak. Ada aja, sakit lah, kecelakaan lah, ada apalah. Itu yang dimaksud dengan ayat 12. Terus kemudian dituliskan begini. Engkau menjadi seorang pelarian. Akibat kedua, hasilnya gak ada maksimal. Kedua, engkau menjadi seorang pelarian. Saudara tahu, ternyata waktu saya baca tentang pelarian, itu punya pengertian begini saudara. Dalam artinya tidak punya tujuan. Jadi muter terus gak jelas. Nasib kedepannya itu kayak apa itu gak jelas. Itu pelarian. Saya mau lompat ke ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara, menarik sekali bahwa semua apa yang tertulis di Alkitab tidak ada yang kebetulan, ada artinya. Kain itu akhirnya tinggal di sebuah rumah daerah yang namanya Nod. Ternyata arti kata Nod adalah jauh dari hadapan Tuhan. Bahasa lainnya neraka. Saya ulangin. Arti kata Nod ternyata jauh dari hadapan Tuhan, bahasa lainnya neraka. Alkitab bilang engkau akan menjadi pelarian. Ternyata pelarian itu punya pengertian jauh dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau hati Bapak Ibu dan saya panas, kecewa karena Isabel, karena Tante Potifar, Anda akan menghadapi satu konsekuen bahwa pada akhirnya apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Kedua, kemanapun kita mau melangkah, pada akhirnya kita akan masuk ke neraka. Kenapa? Karena Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa ngampuni, aku juga tidak akan ngampuni. Kalau Tuhan tidak ngampuni berarti neraka. Yang ketiga, Tuhan bilang begini, engkau akan menjadi pengembara. Saudara, bahasa asli dari kata pengembara adalah mourning. Mourning itu mengerang. Saudara tahu kalau orang mengerang itu kenapa? Kesakitan. Bapak Ibu bisa membayangkan konsekuen dari orang yang nyimpen hati panas. Konsekuen dari orang yang menyimpan kecewa. Apa yang dikerjakan tidak akan berhasil. Ngerjain apapun tidak akan berhasil. Tidak akan sukses. Ada hasil pun sedikit. Malah bukan cuman itu. Kata Alkitab, engkau keliling kemana-mana gak ada tujuan, muter. Hidupnya dari dulu muter aja. Dari dulu tidak jalan-jalan, tidak maju-maju, muter aja. Coba periksa. Jangan-jangan hatimu panas. Jangan-jangan engkau punya kekecewaan. Dan saudara tahu apa efek berikutnya? Engkau akan mourning. Engkau akan menjadi penggembara, mengerang. Saudara, luar biasanya keturunan Kain itu hanya berhenti sampai keturunan ke-6. Setelah ke-6 habis. Gak ada. Dan Anda tahu angka 6 itu di dalam tradisi orang Yahudi, gematria, angka 6 itu adalah kedagingan manusia. Jadi semua nyambung. Kalau kita menyimpan amarah, kita tidak akan pernah diberkati. Anda lihat, Elia berhadapan dengan Isabel sebelum mengalami puncak karir. Yusuf juga demikian. Saya berharap jangan meniru jalan Kain. Karena ketika Anda meniru jalan Kain, Anda kecewa sama Tuhan, Anda kecewa sama saudara,
Anda kecewa sama orang yang ngejek saudara, Anda dengarkan, engkau tidak akan kemana-mana, engkau tidak akan berhasil, engkau akan terkutuk. Arti kata terkutuk atau arar adalah sorrow, dan hidupmu sorrow. Karena itu sore ini saya mau mengingatkan, akan ada terobosan terjadi tahun ini di tengah kegersangan. Amin. Di tengah kekeringan Tuhan akan kirimkan the best food, makanan terbaik buat saudara. Di tengah kekeringan Tuhan akan kirimkan terobosan-terobosan. Tadi di dalam kebaktian jam 2 saya membahas tentang kairos dan tentang karah. Saya bilang sama mereka, bersiap-siaplah sebab tahun 2023 jangan kaget tiba-tiba saudara dilejitkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara mengalami sentuhan ajaib. Orang lumpuh berjalan. Keuangan saudara dibangkitkan. Saudara jangan bilang enggak mungkin loh. Buat Tuhan gampang sekali untuk membalikkan telapak tangan loh. Mungkin selama ini apa yang kau kerjakan seperti stuck. Jangan kaget. Tahun 2023 tiba-tiba yang Anda bilang stuck. Tahu-tahu melejitnya enggak karu-karuan kayak jet. Itu yang Tuhan akan lakukan. Percepatan, terobosan. Tapi saya mengingatkan pada Bapak Ibu, mari masuki tahun ini jangan simpan hati panas. Sebab kalau saudara simpan hati panas, saudara tidak akan pernah melihat berkat. Saudara berbicara tentang terobosan. Waktu saya ke Israel sempat ngalamin begini. Sebelum berangkat, lagi menunggu di airport internasional di gate 10. Kami naik Qatar. Terus lagi asik telepon, tahu-tahu panggilan boarding. Kaget saya ndak ngawasin jam. Akhirnya keburu-buru. Apa yang terjadi? Masuklah pesawat. Sampai pesawat saya baru sadar. Duduk, cek tas, karena mau ganti airplane mode atau mau matiin handphone. Saya baru sadar handphone saya hilang. Handphone lama, jadul. 7 tahun mungkin umurnya. Yang saya sayangkan bukan handphonenya, datanya. Saya takut nanti di hack orang, terus pas orang pakai nomor saya untuk minta duit dan sebagainya. Saudara, kalau itu terjadi, saya cuma pengen mengingatkan, saya bersyukur sampai hari ini saya tidak pernah SMS atau WA untuk minta bantuan. Saya bersyukur itu. Singkat cerita, hilang. Saudara, semua peserta memandang saya dengan kasihan. Mungkin mereka mau mengawasi reaksi saya. Apakah saya sumpek? Dan saya ini orangnya tidak bisa menyembunyikan. Kalau sumpek kelihatan. Kalau tidak suka kelihatan. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung. Kalau Bapak Ibu ketemu saya tidak suka, kelihatan kok. Enggak, saya enggak pinter main drama. Kalau Bapak Ibu menemui saya dan saya merasa tidak suka, terganggu, kelihatan kok. Tapi memang banyak jemaat walaupun udah kelihatan mereka tidak lihat. Atau pura-pura tidak lihat. Jadi jemaat itu banyak yang duduk kan berdekatan. Rupanya tuh mereka melihat muka saya. Dan yang mereka kaget waktu mereka melihat muka saya tuh hahihi. Walaupun di dalam hati itu ya kepikiran. Yang saya pikirkan, duh sayang ya foto-fotonya. Aduh sayang, semua password di situ loh. Saya langsung gini, aduh password email, password bank, password ini. Gawat tuh, nggak ada yang inget, semua ditulis di situ. Password apa aja loh Bapak Ibu, termasuk password Traveloka. Semua ada di situ, password Shopee, semua di situ. Lah kalau nggak ada semua, nggak bisa Shopee lagi saudara, bingung. Jadi semua ada di situ Bapak Ibu. Jadi kepikiran, tapi Tuhan itu ngingetkan saya waktu di kursi. Nah saya tuh udah ngomong sama petugas,
tamu-tamu penumpang masih pada masuk. Saya bilang, Pak, izinkan saya keluar, saya mau cari. Saya ingat betul saya pasti ninggalkan itu di bangku tempat saya duduk. Enggak bisa, Bu, enggak boleh keluar. Ibu kasih tahu aja bangkunya yang barisan mana. Mana saya ngitung barisan mana. Terus saya bilang, ya kira-kira. Terus enggak lama kemudian dia keluar, petugasnya balik, enggak ada. Ya dalam hati, ya mana ada. Wong saya juga enggak tahu barisan keberapa. Saudara, akhirnya enggak ada. Terus tour leadernya bilang, enggak apa-apa, Bu, tenang aja, jangan susah hati. Saya bilang, enggak, aku enggak susah. Tuhan ingatkan, bereaksi yang benar, bereaksi yang benar. Ingat Bapak Ibu, sebelum terobosan ada Isabel, ada yang sebel-sebel terjadi. Amin. Jadi kalau hari ini saudara disebelkan, jangan hatimu panas. Bersyukurlah, bersukacitalah, sebab akan terjadi breakthrough. Wah, saya enggak mau nginget, saya sembahyang sebentar. Tarik nafas panjang. Oke, ikhlas. Udah, tour leader bilang, Bu Ruth, gak usah khawatir. Siapa tahu besok ada kabar baik. Tak tunggu besok, tidak ada kabar baik. Siapa tahu nanti kita pulang, kita balik ke Lost and Found, siapa tahu handphonenya ketemu. Iya Pak, terima kasih. Kami laporkan, buat laporan email. Tiap hari dipantau, tidak ada kabar. 3 hari kemudian dikabarin, tidak ketemu Bu. 6 hari kemudian tidak ketemu Bu. Sudahlah. Akhirnya sampai di Jakarta pulang, pergi ke tempat Lost and Found, kabarnya luar biasa, tidak ketemu. Jadi handphonenya sah. Hilang. Rapture. Tapi saya itu bahasa Inggrisnya tuh cengenges-cengenges Bapak Ibu. Suami saya ngomong, kamu lo ceroboh, data kabeh di situ, mateng lo dihack, gini, suweneni terus saya. Kamu tuh memang ceroboh non. Udah, waktu di Jakarta, saya ditanya sama seorang peserta, gimana Bu Ruth, sudah ke Lost and Found? Sudah, ketemu? Belum. Hilang paling kok, wis gak apa-apa, wis tak ikhlasin. Mungkin sudah zaman jadul lah. Oh, berarti ibu mau diganti. Amin. Ya diaminkan toh. Baru ngomong gitu, belum 5 menit. Seseorang bilang begini, Bu Ruth, minta alamat rumah. Kenapa? Ini Bu, tadi Tuhan suruh saya untuk telepon. Saya sudah belikan handphone Bu, iPhone 14 Pro Max. Terus saya sampai di rumah, belum ganti baju, baru sampai rumah, ting dong. Handphone, wah kayak di iklan-iklan cepet kon. Baru sampai rumah, belum ganti baju, kan persis iklan dong. Ting dong, barangnya udah datang, ya kan? Iklan apa itu? Ya pokoknya ada iklan gitu toh. Kenapa kok buru tahu iklan? Lah aku sering nyembah pakai YouTube sering lewat iklan ya Bapak Ibu. Jadi tahu ada iklan, ting dong, barangnya sudah sampai. iPhone warna ungu. Aku enggak ngerti. Katanya itu warna yang dicari ya. Ternyata saya dikasih iPhone sak charger. Loh iya toh, bukan chargernya suruh beli dewek. Kadang kan orang ngasih handphone kan chargernya suruh beli dewek. Iki gak sak chargernya. Sak notai. Enggak, maksudnya bukan saya suruh bayar, bukan. Itu bukti pembelian sah. Dan setelah dikasih ternyata luar biasa. Saya enggak bisa pakai. Terlalu canggih. Kita kalau pakai cuman buat WA kan Pak ya? WA, apa meneng Bu? Instagram. Saya tahu kok, makanya Anda jarang berdoa. Soalnya Instagraman. Saudara, ngomong-ngomong soal Instagram, Tuhan bicara tentang Isabel. Anda tahu cara Elia bereaksi tentang Isabel? Anda tahu cara Elia? Kalau Anda perhatikan, bagaimana cara Elia bereaksi? Saya tiba-tiba dikasih Tuhan firman. Lewat apa? Instagram. Bukan ini. iPhone-nya enggak tak bawa.
soalnya enggak bisa pakai. Masih belum dipelajari Bapak Ibu. Saudara, Tuhan bicara pakai Instagram untuk ngomong tentang Isabel. Tuhan ngingetkan, kamu tahu cara Elia bereaksi sama Isabel? Elia tidak pernah datang ke teman untuk berdiskusi. Isabel tuh sebel, mencekno. Elia juga tidak pernah, gimana kalau kita doakan supaya Isabel bertobat? Yang dibicarakan Isabel, yang dimasakkan Isabel, terus Elia tidak pernah ngurusin Isabel. Anda tahu yang dilakukan Elia? Teruslah kerjakan misi dari Tuhan. Jangan ngurusin yang bikin hatimu panas. Teruslah berkarya. Teruslah fokus dengan janji Tuhan. Bagian Isabel adalah bagian Tuhan. Saudara tidak perlu datang ke saya terus bilang, Bu tolong doakan supaya Isabel dijamah sama Tuhan untuk mengembalikan uang saya yang dijak. Isabel tidak pernah datang ke nabi lain untuk minta didoakan supaya Isabel berubah. Bapak Ibu, Isabel berubah? Enggak. Tante Potifar berubah? Saya mau kasih kabar buruk buat Bapak Ibu yang uangnya dijak. Bersiaplah. Uangmu tidak balik. Loh, saya tidak mau janjiin yang bagus-bagus terus. Banyak orang bilang, Bu, Tuhan kan sanggup ya Bu mengembalikan uang saya. Loh saya jawab, loh kamu waktu minjemin kok tidak tanya. Sekarang waya dijak kamu minta Tuhan. Suruh balik no. Lah Tuhan kan ngangguran tak ngurusin kamu tok yang dijak. Saudara, saya mau kasih kabar buruk. Bersiaplah bahwa Isabel tidak berubah. Saya akan berubah Bu. Kalau Isabel berubah, saya kasih kabar buruk. Isabel kok susah berubah ya. Isabel berubah? Potifar berubah? Tante Potifar? Mungkin tetap bencekno. Tapi yang jelas saudara yang berubah. Dan tangan Tuhan buat terobosan atas hidup saudara. Dan bukan buat Isabel. Yusuf tetap naik. Tante Potifar tidak jelas nasibnya. Amin. Elia tetap naik. Isabel nasibnya mati. Dimakan anjing. Bangkainya. Saya mau kasih tahu. Isabel bukan urusan saudara. Jangan kecewa. Jangan biarkan panas hati. Jangan kecewa sama Tuhan. Teruslah berkarya. Teruslah lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Teruslah fokus dengan Tuhan. Terobosan akan terjadi tahun 2023. Yuk kita sembahyang Bapak Ibu. Saya mengundang pemain musik kembali. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu mau mengalami terobosan tahun ini? Saudara, kalau Elia tidak pernah mengalami disembunyikan di tepi sungai Kerit, Elia tidak akan makan steak loh. Mungkin makan snack ya katanya orang. Tapi gara-gara Elia sepertinya lockdown, sepertinya jelek, tapi justru dia dapat makanan terbaik di situ. Jadi kalau Anda kemarin mengalami sesuatu yang jelek, jangan panas hati. Karena apa? Kalau reaksi kita baik, maka ada sesuatu yang jauh lebih baik akan terjadi tahun ini. Jadi kalau Anda mengalami Isabel, bersyukurlah, berarti Anda sudah sangat dekat dengan terobosan. Elia tidak pernah nangisin Isabel terus-terusan loh. Elia sempat menangisi Isabel. Dalam arti, Tuhan, nasibku kok malang. Dari seluruh dunia cuma aku yang berdiri untuk Engkau. Dan sekarang aku berusaha untuk dibunuh. Aku dikejar-kejar, mengasihani diri. Berhenti mengasihani diri. Berhenti mengasihani nasib. Kalau Anda mengalami Isabel, membantai saudara. Kalau Anda mengalami sesuatu yang buruk, berhenti menangisi. Berhenti mengasihani diri. Amin. Bangkit. Tuhan bilang sama Elia, apa kerjamu di sini? Ayo bangkit, move on, bangkit.
dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan, terobosan akan terjadi. Yuk kita mengatakan dengan iman, Tuhan tidak pernah gagal. Saudara percaya Tuhan tidak pernah gagal? Yakin? Yang lagi susah, yang lagi pekerjaannya sedang mengalami proses. Bapak Ibu, saya excited. Kalau Anda bisa dengarkan khotbah saya tentang Kairos, saya excited karena itulah yang Tuhan akan lakukan. Kairos tiba-tiba terjadi pada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. 12 tahun tidak bisa ketemu anak. 12 tahun habis melahirkan tidak bisa ketemu anak. Tiba-tiba hari itu nasibnya dirubah. Ketemu anak dan sukacita. Kairos Tuhan membuat wanita yang bernama Ruth nasibnya dirubah seketika. Dari seseorang yang susah tiba-tiba menjadi seorang nyonya besar. Saya mau kesaksian terakhir. Mungkin minta tolong multimedia. Kesaksian ini boleh di recordingnya boleh di post dulu, boleh ya? Boleh? Boleh? Oke, makasih. Saya waktu kemarin pelayanan di GSJ Jakarta, Bapak Ibu. Saya waktu pelayanan. Buktikan janji setiamu. Katakan dengan iman. Untuk selamanya imanku berkata. Katakan dengan percaya. Tuhan tak pernah. Semua yang menerima janji Tuhan, semangat dan katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Terima kasih Bapak. Untuk selamanya imanku berkata. Tuhan tak pernah. Sekali lagi ayo sama-sama kita deklarasikan dengan iman. Jangan bereaksi salah Bapak Ibu. Saya percaya tahun ini ada banyak kairos Tuhan akan terjadi. Tiba-tiba Lazarus yang sudah membusuk bangkit dan sehat. Tiba-tiba pendarahan 12 tahun disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba nasib seorang wanita bernama Ruth dibalikkan 180 derajat. Itu yang Tuhan akan lakukan tahun 2023. Jangan bereaksi salah. Mari katakan untuk tetap percaya. Katakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Biar ini menjadi deklarasi iman kita sore hari ini. Tuhan melihat air mata Bapak Ibu. Mungkin saudara melihat kekeringan dan kegersangan. Tapi kalau Tuhan pernah berjanji, semua akan baik-baik. Kamu akan melewati ini. Jadilah sesuai dengan iman percaya kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan sepakat, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setia. Biarlah kekuatan yang baru mengalir buat umat-Mu sore hari ini Tuhan. Dan aku berdoa biar mereka akan tetap percaya bahwa Tuhan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Tuhan melihat air mata saudara. Tahun ini akan terjadi terobosan. Tapi ingat, selalu didahului dengan Isabel. Jangan bereaksi salah. Tetap fokus dengan janji Tuhan. Tetap fokus dengan apa yang bisa Bapak Ibu dan saya kerjakan. Perkara menggenapi janji itu bagian Tuhan. Bukan tugas saudara untuk menepati janji. Bukan tugas saudara untuk menggenapi janji Tuhan. Tugas saudara mempercayainya. Amin. Tugas saudara berespon dan berespon dengan benar. Dan tahun ini saya berdoa kairos Tuhan akan terjadi. Hamba berdoa damai sejahtera-Mu mengalir buat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biar mereka tetap kuat di dalam masa penantian. Ketika mereka harus menghadapi Isabel yang menyakitkan.
Ketika mereka harus menghadapi kegersangan, ketika mereka harus menghadapi kekeringan, mereka boleh tetap fokus dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu mengalir buat kami semua. Kami siapkan hati kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Kami percaya ini sudah menjadi sebuah bukti. Semua sudah selesai. Tuhan sudah mengambil alih dan kami tinggal menikmati menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.